Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Alfarizi Ramdan, Prodi Teknik Geodesi dengan NPM 05 11 21 019. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan membuat karya tulis dengan tema profesi yang sedang ditekuni dan dikaitkan dengan daerah masing-masing. Mari kita beranjak ke hasil dari tugas karya tulis saya dengan judul Mengenal Geodesi Lebih Dekat. Geodesi berasal dari bahasa Yunani, geo adalah bumi dan daisia atau daiein adalah membagi. Kata geodaisia atau geodeien berarti membagi bumi. Menurut IAG dalam bahasa Inggris International Association of Geodesy pada tahun 1979, geodesi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing. Sejak zaman kerajaan Mesir kuno, ilmu geodesi digunakan oleh manusia untuk keperluan navigasi dan kegiatan pemetaan bumi telah dimulai sejak banjir Sungai Nil pada zaman dahulu. Perkembangan geodesi terlihat pada saat seorang tokoh Yunani, Eratosthenes, yang dikenal sebagai Bapak Geodesi, mulai mempelajari bentuk bumi dan ukuran bumi. Dengan kemajuan teknologi informasi, ruang lingkup ilmu geodesi pun semakin luas. Maka dari itu, geodesi identik dengan pengukuran dan survei. Pengukuran adalah pengamatan posisi secara absolut. Dengan diketahui posisi suatu objek atau titik lokasi, maka dapat pula diturunkan hingga informasi jarak ataupun luas baik horizontal maupun vertikal terhadap objek lainnya. Pengukuran yang dilakukan juga dapat berupa pengukuran intensitas objek, kerapatan, kepadatan, dan lain sebagainya, bergantung dengan tema. Pengukuran pada dasarnya menentukan nilai kuantitatif suatu fenomena atau objek tertentu untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Survei adalah teknik riset untuk mengumpulkan data. Perbedaan antara pengukuran dan survei yaitu jika pengukuran menentukan nilai dari suatu fenomena atau objek, sedangkan survei adalah kegiatan yang menaungi pengukuran khusus yang dilakukan dengan cara berinteraksi atau observasi langsung dengan objek. Jadi, survei adalah kegiatan mengumpulkan data primer. Kita lanjutkan ke cabang ilmu geodesi. Pada zaman sekarang ini, bidang dari cabang ilmu geodesi yang dapat dipelajari oleh mahasiswa dapat dibagikan menjadi bidang survei dan pemetaan secara terestris, survei dan pemetaan secara hidrografis, bidang geoinformatika atau sistem informasi geografis, bidang administrasi pertanahan dan properti, bidang manajemen wilayah perbatasan, dan juga bidang fotogrametri dan penginderaan jauh. Maka dari itu, geodesi dikenal dengan kegiatan pengukuran dan proses pembuatan peta, sehingga seorang yang bergelut di bidang geodesi dituntut bisa memahami dan menguasai metode mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, analisis, hingga proses pengambilan keputusan untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menunjang seluruh tuntutan di atas, seseorang tersebut harus memiliki kemampuan antara lain menyukai perhitungan dan analisis, menyenangi pemrosesan data menggunakan perangkat lunak dalam komputer. Mengingat cakupan ilmu geodesi dan pengaplikasiannya yang semakin meluas pada banyak bidang pekerjaan, mengakibatkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan untuk berbagai instansi pemerintah maupun swasta menjadi sangat banyak. Lulusan teknik geodesi merupakan seorang pionir dalam survei observasi suatu proyek, misalnya pembukaan penambangan migas di darat, hutan, dan di lautan, infrastruktur jalan, irigasi, gedung-gedung, jaringan rel kereta api, bandara, dan lain-lain. Umumnya setiap pekerjaan sipil sederhana menyangkut dengan permukaan bumi, baik kedalamannya maupun ketinggiannya, melibatkan bidang ini, atau tim surveyor geodesi. Secara garis besar, lulusan teknik geodesi dapat bekerja di berbagai bidang, yaitu di lembaga pemerintahan, bidang akademisi dan penelitian, industri swasta, kontraktor bangunan, dan konstruksi jalan dan jembatan. Lalu, selanjutnya, kaitan geodesi dengan daerah Cianjur. Cianjur merupakan suatu kabupaten yang berbatasan dengan Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Bandung, dan Garut. Cianjur didominasi oleh wilayah pegunungan, namun sebagian kecil di selatan merupakan pantai berupa dataran rendah.
Pada saat ini, Cianjur sedang dalam proses pembangunan infrastruktur yang lumayan pesat, dengan didukung banyaknya tempat wisata dan rekreasi menjadikan banyaknya kegiatan yang melibatkan geodesi. Contohnya, dalam pembangunan pusat perbelanjaan yang butuh tenaga ahli geodesi untuk mengukur daerah yang akan dibangun, pelebaran jalan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Lalu, di luar sektor infrastruktur, adapun pengukuran yang dilakukan pada sektor kehutanan yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui luasan suatu wilayah di sekitar Gunung Gede Pangrango. Adapun kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui luasan tanah dan memberi sertifikasi atas tanah tersebut. Maka dari itu, geodesi sangat dibutuhkan di Cianjur untuk menunjang pembangunan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, geodesi sangat dibutuhkan di setiap daerah, mulai dari pedesaan hingga kota besar, karena bisa dilihat dari kebutuhan dan ruang lingkup kerja yang luas, maka geodesi merupakan jenjang karir yang cukup menjanjikan. Pengukuran yang dilakukan di Cianjur pada umumnya adalah survei terestris, di mana survei terestris adalah kegiatan pengukuran di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Metode pengukuran terestris mencakup pengumpulan data, besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Setelah data didapatkan, lalu dibuatlah sebuah peta sebagai hasil dari pengukuran yang dilakukan yang nantinya digunakan sebagai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.